outlines, pertama introduction, trend, kemudian alarm. Introduction, ini adalah contoh trends Global Land Ocean Temperature Index. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui tren dari tahun 1880 sampai tahun 2000. Ini penting, gambaran visual, sehingga orang bisa melihat secara garis besar ke arah mana. Yaitu fungsi utama tren atau secara umum. Ini juga tren wind speed atau kecepatan angin atau hembusan. Anda lihat bahwa kita bisa melihat secara garis besar dari tren yang ditampilkan ini. Yang kedua adalah tentang alarm. Ini adalah alarm pada sistem gas. Anda lihat di sini banyak sekali lampu-lampu. Ini tentu saja akan memberi peringatan ketika terjadi apa-apa. Ini adalah fungsi umum alarm. Ini salah satu fungsi alarm yang lain, yaitu di tsunami system. Anda bisa lihat bagaimana sistem ini dibangun. Ketika terjadi tsunami, maka alarm akan berbunyi suara atau kemudian harus dievakuasi dan lain sebagainya. Nah, kompetisi apa yang dicapai? Ini yang pertama, tren secara garis besar. Anda lihat di sini bagaimana ini yang real time trend, kemudian dilanjutkan bagaimana proses mendesain historical trend. Historical jadi range waktu tertentu. Nah, historical trend. Nah, ini secara historical kita bisa setting berapa lama waktu yang akan kita perlihatkan. Misalkan ini dari waktu tertentu bisa kita lihat. Sehingga kompetensi yang akan dicapai pertama dapat menyeting tampilan pada real time trend. Banyak yang harus kalian setting. Ada yang banyak yang perlu disetting, grafik, terus tag name, kemudian dapat menentukan berapa banyak data yang akan ditampilkan. Ini juga penting. Kemudian dapat menghubungkan tag name yang akan ditampilkan dan dapat menggunakan historical trend. Jadi selain real time terdapat juga historical trend. Ini yang kedua, ini historical trend. Untuk yang alarm, ini preview yang akan kita kerjakan. Ini jenisnya, kelas-kelasnya, ini bagaimana cara membuat alarm. Lalu Anda bisa melihat hasilnya nanti. Nah, ini bagaimana alarm itu berfungsi. Ada proses pemberitahuan, konfirmasi. Jadi kompetisi yang akan dicapai dapat menentukan jenis alarm yang akan dipakai. Kemudian dapat menyeting alarm apakah jenis discrete, value, deviasi, atau change of rate. Kemudian dapat menyeting konfirmasi ACK, ACK, dan prioritas. Pertama, trend. Trend ini jenisnya ada dua, real time trend dan historical trend. Real time trend, grafik yang menunjukkan data dari proses atau pengukuran yang sedang dilakukan oleh alat tertentu, misalkan grafik suhu, tekanan, kecepatan, dan lain secara real time atau kondisi saat itu juga. Di counterware-nya kita bisa lihat di bagian ini. Kalian ini tinggal klik, maka akan muncul tampilan ini. Nah, keterangannya ini adalah time span, time, dan sample. Time span adalah waktu maksimal yang ditampilkan. Misalkan kita ingin per detik atau per menit, per jam. Kemudian sample interval adalah setiap berapa kali data akan ditampilkan. Nah, gabungan antara kedua ini harus lebih kecil dari 1024. Misalkan time span-nya 1 detik, kemudian sampel intervalnya 1 milisecond, berarti dalam 1 detik ada 1000. Itu pasti masuk ini ya, kategorinya. Nah, bisa kalian atur nanti, dan tapi harus diperhatikan. Dan tergantung juga dengan plan yang akan kalian tampilkan. Misalkan kecepatan motor tidak bisa per second, tapi dalam range yang lebih besar. Misalkan setiap 2 detik, setiap 2 menit, atau 10 menit. Nah, kemudian yang time division ini adalah terdapat number of major dan minor division per major division. Nah, angka 6 ini menunjukkan jumlah garis utama. Nah, ini angka 6 di garis-garis besar ini. Kemudian angka 3 itu adalah banyaknya garis antara angka yang garis-garis yang 6 tadi. Ini angka 3.
Nah, ini sebaliknya untuk sumbu Y value division ini 6 ini sama tadi untuk angka 6 dari garis yang besar-besar ini, dan 5 adalah garis yang kecil-kecilnya. Ini bisa kalian setting sendiri. Nah, sedangkan di bawahnya ini adalah untuk tag name yang akan ditampilkan. Kita tinggal menuliskan tag name-nya apa, maka dia akan menampilkan. Kita coba. Ini pertama trend, kemudian klik 2 kali. Kita men-setting sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya. Time span ini 1 second, kemudian interval bisa 2 second juga. Kemudian major divisionnya, dan jangan lupa nanti tag name-nya juga, itu bulan warna. Ini tag name-nya. Nah, untuk yang slider pastikan bahwa tag name-nya sama, analog 1. Untuk yang di tank juga, ini analog 1. Lalu kita lihat di sini namanya analog 1 juga. Ini kalau ingin menentukan warna apa yang ingin grafiknya warna apa. Kita coba. Nah, Anda lihat di sini bahwa ketika kita gerakkan maka real time juga bergerak. Historical trend berfungsi menampilkan grafik data pada masa lampau atau secara historis. Pada toolbar, klik icon ini dan pilih tag name yang akan direkam secara historical trend. Dari kalau kita sudah mendefinisikan, kita bisa klik di tag name dictionary. Ini misalkan Anda pilih tag name apa, lalu Anda klik log data, artinya datanya akan disimpan, dan ini adalah min dan max value-nya. Kemudian pada menu spesial, pilih configure, lalu pilih historical logging. Anda tentukan waktu berapa lama dia akan di logging atau disimpan. Nah, misalkan ini Anda klik 2 kali, maka akan muncul ini. Ini adalah untuk settingannya. Pertama adalah nama tagnya, tag name dari historicalnya. Anda harus ketik namanya histrend. Nah, ini adalah tag name yang akan disimpan. Kemudian ini diklik agar trend bisa dirubah saat running. Pada script Anda harus menuliskan nama tag name tadi. Tadi kita tulis histrend namanya. Titik update trend sama dengan 1. Nah, ini Anda harus ketik ini di bawah script yang Anda buat. Kita coba membuat historical trend, klik ikonnya. Kemudian pilih tag name. Select, cari tag name yang akan kita rekam secara historical. Dan kita set seperti yang tadi dijelaskan. Klik di log data, artinya datanya akan disimpan. Kemudian dari security configure, lalu historical logging properties, jangan lupa klik enable historical logging. Ini waktu lamanya. Ini kalau mau disimpan di directory tertentu, folder tertentu. Klik OK. Pada historical, klik 2 kali. Kita tentukan namanya. Nah, ini untuk time span
waktunya, klik di allow runtime change. Ini tag name yang akan kita rekam, analog 1. Ini nama tag name-nya untuk trend ini, histrend namanya. Kita beri nama histrend. Klik OK. Karena belum dibuat, maka dia otomatis tipenya histrend. Simpan. Kita bisa running langsung. Nah, ini yang terekam secara historical. Kita bisa klik untuk men-setting sejak kapan kita mau melihat, sejak kapan. Ini 11.40 jam di laptop saya. Ini 11, bisa kita lihat dari sejak jam berapa. Nah, ini kalau dari 11.40. Anda bisa merubahnya, klik lagi, klik 2 kali, terserah Anda sejak kapan. Nah, ini lebih detail. Selanjutnya kita membahas alarm. Definisi untuk mencatat kondisi normal dan abnormal dari proses yang sedang terjadi diperlukan. Istilah alarm. Peringatan jika kondisi proses abnormal. Kalau event, peringatan jika kondisi proses normal. Biasanya event dibiarkan saja, khusus alarm yang diberi peringatan. Dalam suatu plan yang luas, suatu sistem alarm menjadi kompleks dan sangat banyak. Kalau di perusahaan oil and gas, di mana plannya ribuan atau sampai puluhan ribu, maka alarm perlu sistem karena sudah sangat banyak. Kemudian sistem tersebut disebut Distributed Alarm System atau DAS. Istilah pada DAS, pertama prioritas bernilai 1 sampai 999, di mana 99 adalah prioritas paling kecil. Kemudian substate, alarm yang memiliki berbagai kondisi, misalkan high, low, low. Kemudian acknowledgement atau ACK menunjukkan alarm sudah diketahui. Ingat, hanya diketahui saja, tetapi bukan diperbaiki oleh operator. Setelah itu, operator harus melakukan tindak lanjut sesuai prosedur. Dalam sistem SCADA, kalau misalnya ada kerusakan, maka ada ACK. Jadi kalau sudah di ACK, berarti operator di pusat, di central control room, sudah mengetahui. Nah, selanjutnya alarm groups untuk mempermudah penelusuran dan pengaturan. Ini kalau sudah melibatkan alarmnya banyak. Biasanya kalau tugas-tugas di skala universitas atau di praktikum, karena plannya cuma sedikit, tidak lebih dari 10, maka penelusurannya mudah. Tapi kalau sudah ribuan atau puluhan ribu, maka diperlukan sistem untuk penelusuran dan pengaturan. Di Wonderware ada 2 jenis alarm. Pertama summary alarm, kedua historical alarm. Yang summary alarm itu merupakan rangkuman berbagai alarm yang muncul secara real time. Sekarang historical dari namanya, di masa lampau secara histori. Nah, kita hanya membahas yang summary alarm. Nah, ini kondisi dan tipe DAS. Pertama discrete. Ini ada 2 macam saja. Selanjutnya yang value. Ini contoh. Low 10, low 20, high 80, high 90. Dari sini kita bisa ketahui bahwa kondisi normal adalah antara 20 dan 80. Ketika dia turun menjadi
Ketika melewati 20 dia alarm muncul low, kemudian ketika 10 dia low. Tentu saja kita harus mendesain ketika 20 alarm, mungkin kalau digambarkan dengan suara dia tidak terlalu keras, tapi kalau sudah 10 dia akan sangat keras. Di Wonderware ini settingannya, kalian nanti klik alarm, kemudian lihat di sini ada low-nya berapa, kita bisa tinggal ketikkan. Selanjutnya untuk deviasi adalah kesimpangan saja. Contohnya ini, misalkan normalnya 50, maka untuk minor deviation plus minus 10% misalkan, berarti dia 40 dan 50. Kalau 20%, 30 dan 70. Nah, deviasi kita tinggal ketikkan berapa, target berapa, kemudian deviasi berapa. Ini adalah ciri-ciri dari software SCADA. Operator tidak perlu mendefinisikan secara detail, kita tinggal menggunakan. Nah, ini yang membedakan dengan software-software tampilan lainnya yang tidak diperuntukkan untuk SCADA. Misalkan Visual Basic memang bisa, tapi tidak diperuntukkan untuk SCADA. Nah, yang terakhir rate of change (ROC) ini akan aktif jika dalam periode waktu tertentu terjadi perubahan nilai yang tidak wajar. Ini rate of change, jadi perubahannya misalkan diatur 20% per second. Nah, jika rate-nya itu, kecepatan berubahnya itu lebih dari itu, maka alarm akan aktif. Nah, ini juga ada ininya. Nah, tingkat prioritas dibagi 4. Ini dibagi kelas: kritikal, ini artinya kritis. Kemudian major, minor, dan informational. Contoh aplikasi ini akan kita coba. Pertama kita buka simbol factory. Kita klik alarm display. Kemudian untuk masukkan kita pilih slider. Ini untuk suhu dan tekanan nanti. Jangan lupa kita beri value display untuk suhu dan tekanan. Pada alarm display klik 2 kali. Ini untuk settingnya, ini prioritas 1 sampai 99. Kemudian ini message, kolom message. Nah, ini untuk urutan kolomnya, namanya apa saja bisa kita ubah-ubah. Misalkan prioritas mau kita dekatkan dengan nama atau value, kita tinggal klik kursor ke atas. Nah, ini kita lihat bahwa prioritas di sebelahnya nama. Kemudian untuk slider kita setting, ini tag name-nya suhu. Ini yang tertulis di tampilan suhu. Biasa definisikan dulu karena ini analog via memory real. Kemudian nah, ini jenis alarm yang dipakai, kita pakai value. Batasnya berapa? Ini sesuai dengan yang dijelaskan di materi. Dia normalnya 20 sampai 80. Nah, prioritasnya bisa diisikan di kolom prioritas itu. Simpan. Dia ini untuk suhu tekanan. Ini sama prosesnya. Kita perlu men-setting untuk alarm juga. Dan mana yang normal dan mana prioritas. Sama. Simpan.
Nah, ini untuk value display. Ini analog, kita tinggal tuliskan sama. Kalau sama tag name-nya, dia otomatis nilai yang dengan tag name itu akan ditampilkan. Oke, selanjutnya kita membuat tombol untuk proses ACK dan UNACK. Kita buat dua buah tombol, dan ini namanya. Oke, kita setting dulu. Kita buat dua, satu untuk tekanan, satu untuk suhu dan tekanan. Nah, kita setting untuk visibility-nya. Discrete value, ya, ini yang untuk suhu UNACK. Jadi ketika dia UNACK, dia akan on, akan terlihat. Kemudian di bagian discrete value, kita ketikkan suhu ACK, klik OK. Nah, ini yang kedua untuk tekanan sama prosesnya. Klik OK. Jangan lupa kita memberikan namanya agar mudah dikenali. Kita juga membuat background untuk kondisi normal dan abnormal. Berwarna. Nanti ini tahu. Untuk settingnya, ya, kita warna, tegnannya apa, warnanya kalau warna apa, terus kalau dia warna dua sama yang di kanan.
kita coba. Nah, ini untuk kondisi suhu ya ketika alarm. Nah, ketika kita turunkan dia hijau. Ketika kita turunkan ACK muncul. Ketika kita klik ya kondisi ACK ini. Nah, itu berarti operator sudah mengetahui kondisinya 18, artinya dia masuk range RAM 1. Kita coba yang tekanan, ketika normal dia warna hijau. Nah, ketika masuk dia tombol ACK tekanan keluar. Ketika operator mengklik maka dia akan hilang. Tapi ingat kondisinya masih tetap merah. Ini kalau kita turunkan lagi, kita naikkan